semuanya, assalamualaikum. Terima kasih udah klik video ini. Dan buat kalian yang udah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Di channel ini kita akan membahas kasus-kasus yang sangat menarik, juga sejarah dari berbagai belahan dunia, yang tentunya juga sangat menarik untuk kita bahas di channel ini sama-sama. So guys, thank you so much and enjoy the video. Di video kali ini gue mau ajak kalian semua untuk ngebahas tentang Korea Selatan. Sarangnya para wanita-wanita cantik, juga para laki-laki rupawan, dunia perkipopan, juga K-drama yang katanya bakalan punah dalam beberapa abad ke depan. Sebelum kita bahas itu, gue mau tahu siapa idol-idol kalian dan tulis di kolom komentar sekarang juga. Kalau buat gue pribadi, gue dari dulu, dari zaman SMP sampai sekarang, itu cuma suka sama Lee Min Ho dan itu gak tergantikan. Semua K-drama yang dimainkan oleh Lee Min Ho itu udah pasti bagus. Pokoknya pasti bagus. Balik lagi ke topik, ke pembahasan tentang punahnya Korea Selatan. Bener gak sih beberapa abad ke depan si Korea Selatan itu tuh bakalan punah? Apa faktor-faktor dan apa penyebabnya dan apa langkah-langkah yang sudah pemerintah lakukan untuk mencegah kepunahan tersebut? Langsung aja kita bahas tanpa berlama-lama lagi di Unordinary Storytelling. Korea Selatan yang katanya bakalan punah dalam beberapa abad ke depan. Jadi guys, para peneliti sudah melakukan sebuah penelitian yang mengatakan bahwa si Korsel ini akan punah ataupun hilang dari muka bumi pada sekitar tahun 2750. Sebenarnya isu kepunahan si Korea Selatan ini sudah ada sekitar tahun 1940. Jadi tuh sekitar tahun 1940-an, penduduk di Korea Selatan ini tuh pertumbuhannya kayak cuma naik sedikit dan turunnya signifikan. Dan semakin parah lagi di sekitar tahun 2000-an ini. Karena para penduduk di Korea Selatan sudah tidak lagi tertarik atau berniat untuk menikah ataupun memiliki keturunan. Sangat-sangat tidak relate dengan masyarakat Indonesia yang masih menganut sistem banyak anak, banyak rezeki. Langsung aja guys, kita masuk ke pembahasannya. Jadi, pada saat sensus untuk pertama kalinya tahun 1949, jumlah populasi Korea Selatan mencapai 20,1 juta jiwa. Dan pada tahun 1955, pertumbuhan penduduk Korea Selatan menjadi 21,5 juta jiwa. Dan pertumbuhannya ini terbilang cukup lambat karena persentasenya hanya sekitar 1,1% saja. Namun, untuk pertumbuhan selanjutnya menjadi lebih cepat antara tahun 1955 sampai 1966 dengan populasi mencapai 29,2 juta jiwa atau dengan angka pertumbuhan penduduk rata-rata sekitar 2,8%. Akan tetapi untuk selanjutnya kembali menurun secara signifikan selama periode 1966 sampai dengan 1985 dengan persentase pertumbuhan sekitar 1,7% saja. Dan dalam 10 tahun belakangan ini, isu kepunahan di Korea Selatan semakin panas untuk dibahas. Karena menurut data dari Badan Statistik di Korea Selatan, pada tahun 2013 hanya ada sekitar 8,6 bayi saja yang lahir dari per 1000 penduduk di Korea Selatan. Lalu puncaknya guys, pada Agustus tahun 2022, pemerintah Korea Selatan merilis bahwa tingkat kelahiran di negara tersebut hanya 0,81 per wanita. Jadi satu pun nggak nyampe guys, 0,81. Dan akhirnya muncul teori bahwa kondisi angka kelahiran yang semakin menurun di setiap tahunnya, Korea Selatan tidak menutup kemungkinan bahwa akan punah pada tahun 2750. Maka dari itu, untuk menjaga populasi di Korea Selatan tanpa menghitung penduduk migrasi yang berada di sana, pemerintah Korea Selatan membutuhkan setidaknya 2 anak per wanita. Jadi guys, sebenarnya pemerintah di Korea Selatan itu sangat berharap setidaknya kalau satu wanita saja bisa memiliki 2 orang anak. Tapi pada kenyataannya satu aja nggak nyampe, jadi kayak cuma 0,81 aja. Sebenarnya banyak juga negara maju yang mengalami permasalahan demografi dalam pertumbuhan populasi manusia. Cuma si Korea Selatan inilah yang paling mencolok, di mana angka kematian yang semakin tinggi dan juga angka kelahiran yang semakin turun drastis. Di mana angka kematian yang semakin tinggi dari angka kelahiran di Korea Selatan setiap harinya. Pada intinya, yang tua ya semakin banyak dan meningkatnya jumlah yang meninggal dunia. Dan yang muda, serta juga yang baru lahir mengalami stuck pertumbuhan angka dan bahkan menurun di setiap tahunnya. Dan bahkan kabarnya tingkat bunuh diri di Korea Selatan juga cukup tinggi. Karena adanya efek tekanan pekerjaan, lingkungan sosial, bullying, dan juga sistem pendidikan yang katanya memakan waktu lumayan lama. Bisa dari pagi sampai dengan jam 10 malam, anak-anak di Korea Selatan ini bersekolah. Bener gak sih guys?
Balik lagi ke pembahasan kenapa si Korea Selatan ini akan punah. Kenapa? Masuk. Karena tren penurunan kelahiran anak sangat menonjol di Korea Selatan, di mana jumlah keluarga pun juga telah berkurang dalam rentang beberapa generasi. Padahal populasi yang menurun dapat membuat sebuah negara berada di bawah tekanan besar, dan dengan populasi kaum muda yang menurun juga menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang berdampak pada perekonomian negara. Dan yang lebih parahnya lagi, para wanita di Korea Selatan ini sama sekali tidak tertarik dan tidak punya niat untuk menikah ataupun memiliki keturunan. Hal itulah yang membuat Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan tingkat kelahiran dan kesuburan terendah di muka bumi. Seperti yang bisa kalian lihat di gambar guys, yang setiap tahunnya selalu mengalami penurunan persentase. Yang akhirnya membuat pemerintah Korea Selatan mengutarakan, jika tidak ada perubahan sama sekali, Korea Selatan akan sepenuhnya punah dan hilang dari muka bumi ini pada tahun 2750. Dan menurut survei yang dilakukan kepada wanita di Korea Selatan, hanya ada sekitar 45% wanita saja yang bilang bahwa menikah adalah hal yang penting dalam hidup mereka. Dan kalaupun dari 45% ini mau menikah, mereka belum tentu mau punya anak. Apalagi dengan adanya hashtag Go Green dan juga hashtag Child Free, semakin marak dikampanyekan di dunia, khususnya di Korea Selatan. Di mana saat melahirkan satu manusia lagi ke bumi, akan memperpendek umur bumi. Dengan konteks perilaku manusia di era zaman sekarang. Dari banyaknya sampah, limbah-limbah industri, penebangan pohon di mana-mana secara liar, dan faktor-faktor lainnya. Dengan gerakan-gerakan itulah yang mengakibatkan banyaknya wanita di Korea Selatan memilih untuk tidak punya anak atau mengikuti hashtag Child Free. Dan jika tidak ada perubahan dalam pertumbuhan manusia di Korea Selatan, kemungkinan besar diprediksi bahwa beberapa kota kecil di Korea Selatan akan mulai sepi di sekitar tahun 2100-an. Jadi sudah diprediksikan guys, kalau tahun 2100-an beberapa kota kecil di Korea Selatan akan menjadi kota mati atau kota yang sangat sepi penduduknya. Kayak di film Alice in Borderland. Tapi kalau itu kan di Jepang ya, ini kan Korea Selatan. Hal ini semakin diperparah dengan usia menikah di Korea Selatan yang semakin mundur. Yang pada mulanya usia 25 tahun sudah mulai menikah, tapi sekarang bagi mereka usia normal untuk menikah adalah 35 tahun. Jadi gapnya itu sampai 10 tahun. Makanya hal ini benar-benar menjadi isu yang serius bagi pemerintah Korea Selatan. Bahkan angka kelahiran bagi para imigran di Korea Selatan itu lebih besar daripada angka kelahiran penduduk Korea asli. Hal itulah yang membuat pemerintah Korea Selatan ini semakin ketar-ketir dan mulai melakukan sebuah gerakan besar-besaran. So guys, apa sih yang udah dilakukan sama pemerintah Korea Selatan untuk menangani isu tersebut? Langsung aja kita bahas. Masuk. Pemerintah Korea Selatan memberikan dana sekitar 200 juta dolar untuk dibagikan secara bulanan kepada keluarga yang memiliki bayi di bawah usia 1 tahun, yaitu sekitar 300 ribu won sampai dengan 700 ribu won, atau setara dengan 4 sampai 8 juta rupiah per bulannya. Dengan adanya gerakan tersebut, para penduduk di Korea Selatan ini sama sekali tidak tertarik dengan uang yang akan diberikan oleh pemerintah. Jadi itu tetap hashtag child free, apalagi para wanita. Mereka semakin marah dengan keputusan pemerintah yang akan memberikan uang kepada mereka. Jadi tuh mereka mikir, gue bukan yang nggak mampu, tapi gue emang nggak mau gitu loh. Apalagi dengan kalian itu bayar gue nih, gue tuh bukan mesin penghasil manusia gitu loh maksudnya. Dengan respon masyarakat yang seperti itu, pemerintah Korea Selatan ini bukannya stop, berkaca diri, dan mengkoreksi apa yang salah, malah melakukan tindakan yang lebih absurd lagi guys. Jadi, di sekitar tahun lalu, pemerintah sudah menginfokan bahwa di tahun 2024, uang yang tadinya 300 ribu won sampai dengan 700 ribu won akan dinaikkan menjadi 1 juta won, atau setara dengan 12 juta rupiah, yang akan dibagikan bulanan selama 12 bulan kepada para wanita yang berhasil melahirkan bayi. Bahkan guys, juga ada kebijakan Kementerian Kesehatan di mana sengaja mematikan lampu-lampu di jam pulang kantor supaya karyawan gak ada yang lembur dan pulang lebih awal. Dengan mereka pulang lebih awal, lalu berhubungan dengan pasangannya, entah yang menikah ataupun yang belum menikah, lalu akhirnya bisa punya anak. Jadi guys, bener-bener pemerintah itu goalnya cuma punya anak. Terserah lu mau nikah dulu, mau nggak nikah duluan, yang penting lu punya anak dulu. Ntar kalau lu udah punya anak nih, lu lahir, gue kasih santunan lu setiap bulan 12 juta sebulan selama 12 bulan. Sakit, kenapa ya kayak gitu ya? Ya Allah.
So guys, apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan wanita-wanita di Korea Selatan ini tidak mau memiliki keturunan, tidak mau punya anak, dan tidak mau menikah? Langsung aja kita bahas faktor-faktornya. Masuk. Faktor budaya. Iya guys, budaya inilah yang membuat para wanita di Korea Selatan semakin muak. Dimana kalau ada wanita tidak berpacaran atau menikah dan punya anak di usia 25 tahun, maka bisa dibilang wanita tersebut bukan wanita seutuhnya dan diukur tidak normal secara budaya. Hal inilah yang menimbulkan suatu gerakan bahwa wanita bukanlah mesin penghasil manusia, apalagi mereka dipaksa untuk bertanggung jawab atas kepunahan suatu negara. Dikritik abis-abisan sama wanita-wanita Korea Selatan. Dan kekesalan ini juga seringkali diutarakan para aktivis wanita di Korea Selatan karena sering mendapat stigma harus cepat menikah dan harus segera punya anak, yang akhirnya menimbulkan kampanye no marriage yang aktif sampai sekarang. Dan para aktivis wanita ini juga bilang guys, kalau misalnya menikah itu bukan sekedar atau hanya urusan memiliki anak atau melahirkan anak saja. Tapi masih banyak aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Dan itu bener banget. Mana ada sih wanita di dunia ini yang gak setuju dengan hal tersebut. Karena kita perlu memperhatikan aspek-aspek selanjutnya gitu. Gimana dengan pertumbuhan anak ini, dengan pendidikan anak ini. Pokoknya banyak guys. Itu dia guys, salah satu faktor menurunnya demografi populasi manusia di Korea Selatan dengan adanya stigma-stigma yang berjalan di sana dan segala pendapat-pendapat budaya yang berada di Korea Selatan itu gimana ya, bukan menyudutkan wanita manapun ya, karena memiliki anak itu adalah suatu keputusan yang sangat sulit. Dengan persiapan kita, semua persiapan harus benar-benar sangat matang. Dari segi finansial, dari segi mental. Pokoknya masih banyak aspek yang perlu diperhatikan. Jadi menurut gue bener banget untuk para aktivis-aktivis di Korea Selatan ini guys. Karena memang bukan tanggung jawab mereka guys, menurut gue pribadi. Langsung aja kita ke faktor kedua. Faktor diskriminasi. Iya guys, diskriminasi di Korea Selatan bagi para wanita yang sudah menikah ataupun punya anak dan lagi hamil itu parah banget guys. Karena bagi para wanita di Korea Selatan ini, menikah itu bukan tentang sekedar menikah, tapi tentang bertahan hidup. Itu makanya bukan wanita di Korea Selatan doang ya, kayaknya semua perempuan di dunia ini juga kayak gitu. Menikah itu adalah tentang bertahan hidup. Maksudnya bertahan hidup secara hati gitu kan, namanya juga dua kepala dijadi satu, ya kan? Bagi para wanita di Korea Selatan, menikah itu menurut mereka sama dengan menyudutkan posisi mereka sendiri. Di mana akan banyak perusahaan yang langsung ataupun secara tidak langsung memecat wanita yang sudah menikah dan hamil atau sudah punya anak. Kenapa? Karena perusahaan akan merasa kalau akan ada distraksi kinerja jika wanita yang sedang hamil ataupun punya anak yang kinerjanya akan menurun, tetapi gajinya masih akan tetap sama. Jadi itu menurut perusahaan akan merugikan perusahaan itu sendiri. Dan karena diskriminasi itulah yang membuat para wanita di Korea Selatan ini kehilangan pekerjaan dan juga karirnya, yang membuat mereka harus bergantung kepada suaminya. Dan belum lagi kalau misalnya nih, suaminya penghasilannya tidak mencukupi atau kurang lah gitu ya, membuat para wanita ini harus mengambil pekerjaan apapun, serabutan, untuk membantu menghidupi keluarganya dan membesarkan anak-anaknya. Dan itulah yang membuat para wanita yang sudah menikah, hamil ataupun punya anak ini tidak memiliki opsi yang baik, tidak memiliki opsi yang bagus gitu. Jadi opsinya terbatas dan akhirnya dia memiliki pekerjaan yang gajinya tidak sebesar karirnya yang dulu. Itu yang membuat para wanita ini ketakutan untuk memiliki keturunan. Dan ditambah lagi dengan gerakan wanita karir yang semakin gila dan marak di dunia, khususnya di Korea Selatan ya, kalian tahu lah ya, drama-drama di Korea Selatan tuh banyak banget yang kayak wanita-wanita karir terus punya anak. Ada satu tuh ceritanya, gue lupa tapi judulnya apa. Jadi guys, banyak wanita karir di Korea Selatan yang semakin takut untuk meninggalkan karirnya karena hamil dan punya anak. So itu dia guys, faktor kedua menurunnya demografi populasi manusia di Korea Selatan, yaitu diskriminasi terhadap wanita-wanita yang menikah, hamil dan punya anak di sana benar-benar parah banget guys. Makanya kalian di Indonesia itu harus bersyukur karena anak ke-1, anak kedua, anak ketiga kalian dikasih cuti melahirkan dan digaji full sama perusahaan di Indonesia. Coba kalau kalian di Korea Selatan. Nih, baru tes positif hamil, bosnya langsung bingung gimana cara mecat itu perempuan. Sakit. Tega banget ya Allah.
Para wanita Korea Selatan juga sangat tidak setuju dengan pemerintah yang lebih concern atau lebih perhatian terhadap kurangnya pekerja buruh dan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Dan lebih parahnya lagi, pemerintah beropini bahwa kurangnya pekerja buruh dan menurunnya pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan itu disebabkan oleh para wanita yang tetap memilih untuk tidak mau punya anak. Jadi sebenarnya guys, yang diinginkan para aktivis wanita di Korea Selatan ini adalah pemerintah itu berbenah dan memperhatikan faktor-faktor yang sudah ada. Seperti yang tadi gue sebutin, faktor budaya. Dengan stigma-stigma yang berada di faktor budaya itu, wanita dengan umur 25 tahun jika belum menikah ataupun belum memiliki anak dianggap tidak normal, dan itu salah. Dan yang kedua, faktor diskriminasi. Bagi wanita yang menikah, punya anak, ataupun hamil, itu didiskriminasi dari perusahaan-perusahaan swasta di Korea Selatan. Mereka dianggap tidak bervalue, dan kinerjanya akan berkurang, dan gajinya juga akan tetap sama. Jadi tuh perusahaan akan memikirkan gimana caranya untuk memecat wanita-wanita tersebut. Dan itu juga salah, karena wanita-wanita yang hamil ataupun punya anak ini, dengan dia berkarir, value-nya tidak berkurang. Apalagi dengan tindakan pemerintah yang membagi-bagikan uang. Itu membuat si para aktivis ini tuh semakin marah dan semakin jengkel gitu, karena mereka bukan mesin penghasil manusia dengan seenaknya kalian bayar, dan cuma dibayar 12 bulan untuk satu orang manusia yang padahal dia nggak menginginkannya gitu, karena itu hak mereka. Kesel banget gue guys, dari tadi kesel gue bacain ini cerita apa sih sebenarnya ini, udahlah itulah pokoknya ya. Dan sebenarnya masih banyak banget faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Korea Selatan ini enggan untuk menikah ataupun untuk memiliki anak guys. Kayak faktor-faktor biaya hidup di Korea Selatan itu kan mahal. Biaya untuk beli rumah setelah menikah juga mahal. Biaya pendidikan setelah melahirkan juga mahal. Pokoknya di Korea Selatan itu serba mahal, apalagi dengan adanya dampak dari COVID-19 yang kemarin itu kan masih membekas dan membuat si orang-orang di Korea Selatan ini tuh juga semakin takut untuk memiliki anak. Itu dia guys. Apalagi untuk wanita-wanita yang sudah berkarir dan karirnya tuh udah tinggi banget gitu ya di Korea Selatan ini, itu tuh mereka takut karena kayak bakalan double gitu capeknya. Jadi kayak misalnya nih dia menikah, terus dia yang di kerjaan capek, terus pulang sampai rumah juga harus berbenah rumah, karena budayanya kan memang gitu kan. Budaya di Korea Selatan memang masih seperti itu, dia berbenah rumah, dia kayak ngurusin anak. Jadi tuh kayak double capek gitu. Dan ditambah lagi ya, kalau memang pasangan ini pengen punya anak gitu ya, dua-duanya kerja, dua-duanya pulang capek, dan kayaknya males gitu untuk juga males kayaknya mereka. So itu dia guys pembahasan di video kali ini. Gimana? Karena gue udah capek. Ya Allah, gue capek bener. Ya guys, itu dia yang katanya Korea Selatan akan punah di tahun 2750. Yang gak mungkin Indonesia bakalan punah, karena Indonesia ini banyak anak, banyak rezeki. Yes, banyak anak, banyak rezeki. Pasang di baleho gede-gede. Capek guys. So guys, itu dia pembahasan kita di video kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya ada salah ataupun ada kurangnya dalam penyampaian gue membahas video ini, boleh banget kalian kritik di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka sama video ini, boleh banget diklik tombol like-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan buat kalian yang punya saran atau pendapat untuk video selanjutnya, boleh banget di drop di kolom komentar. Di sana kita bisa berdiskusi sama-sama. So guys, thank you so much sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.